Shalom, selamat siang ibu-ibu kaum wanita Antioquia. Selamat beribadah kembali, walaupun kita masih secara online, tapi saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya berdua, saya dan Ibu Terim akan mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Mari ibu-ibu, kita akan memulai ibadah kita akan memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita juga akan mendengarkan kesaksian-kesaksian dari beberapa ibu-ibu yang ada, dan kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau menaikkan pujian kita. Haleluya.
Sampai saat ini ada, sebagaimana kami ada, itu karena kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Engkau berikan kami kembali waktu untuk kami dapat memuji dan meninggikan nama-Mu. Terlebih kami rindu Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Mari Bapa, urapi kami semua, baik kami yang di tempat ini maupun Tuhan ibu-ibu yang ada di rumah Bapa. Urapi kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan ada sesuatu yang terjadi dalam kami memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semua Tuhan. Urapi kami semua yang melayani-Mu Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Bagimulah segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan saat kami memuji dan meninggikan nama-Mu. Ada satu oknum yang tidak senang Tuhan. Kami mau sehati Bapa, kami mau ikat, kami hancur, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah tutup bungkus jaringan internet kami Tuhan. Sehingga ibadah kami berjalan dengan lancar Tuhan sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus begitu baik, khususnya bagi saya dan keluarga saya. Saya mengucap syukur di tahun 2020. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak putus-putusnya bagi kami sekeluarga. Kami mengucap syukur di tahun 2020. Kami sekeluarga dalam keadaan sehat. Ibu-ibu mungkin tahu kalau kami tinggal di rumah susun. Dan di situ ada beberapa orang yang terkena COVID. Tapi pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu, perlindungan Tuhan khususnya bagi kami sekeluarga. Sehingga kami sekeluarga, begitu juga dengan orang tua kami yang ada, juga semuanya dalam keadaan sehat sampai detik ini. Itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saya mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kehidupan keluarga kami. Kami tidak pernah ditinggalkannya sampai detik ini. Pertolongan demi pertolongan Tuhan nyatakan dalam kehidupan keluarga kami. Saya mengucap syukur untuk terima kasih juga untuk doa-doanya dari kaum wanita Antioquia, dari Bapak dan Ibu Gembala, dari semuanya yang telah menopang kami selama tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap sehat ibu-ibu, kita tetap melayani Tuhan dimanapun kita berada. Seperti pujian yang akan saya naikkan pada saat ini, oleh karena kemurahan Tuhan kami ada sebagaimana kami ada sekeluarga, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Haleluya.
kabar? Puji nama Tuhan, siang hari ini kita bertemu kembali lewat online. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru. Terlebih lagi untuk kita yang tidak dapat bertemu tatap muka di gereja ya. Kami rindu sekali untuk bertemu, tapi karena situasi seperti ini kita masih diizinkan ibadah secara online. Apa kabar Mami Bea? Sudah lama tidak ketemu. Tante Lili Mamonto, Eda Betsy, Ibu Teripena, Ibu Barjo, Ibu Evelyn, dan ibu-ibu yang lainnya. Kita kangen ya, ingin ketemu bersama-sama. Selamat tahun baru saya ucapkan, dan puji nama Tuhan. Kita tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Meskipun kita tidak dapat bertatap muka, tapi saya percaya kita Tuhan satukan di dalam doa. Di dalam Roh yang Kudus kita saling menguatkan, sehingga rohani kita boleh tetap ditingkatkan, dan kesehatan kita pun Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Puji nama Tuhan. Saya mengucap syukur ibu-ibu, tahun 2020 anak kami yang nomor 2 boleh diterima di kampus ITS. Puji nama Tuhan. Yang bontot diterima di SMA Penabur. Puji nama Tuhan saudara. Itu semua bukan karena kekuatan kami, tapi karena anugerah Tuhan. Sehingga yang pertama boleh kuliah di ITB, yang kedua di ITS, yang bontot di Penabur. Saudara, kalau dipikir-pikir secara manusia, mustahil ya. Mustahil dalam arti kata nggak menyangka gitu saudara. Tapi itulah yang Tuhan kerjakan untuk anak-anak yang selalu mengasihi Dia, yang selalu mau bersandar kepada Dia, sehingga Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka sesuai dengan kerinduan mereka. Segalanya Tuhan siapkan tepat pada waktunya. Puji nama Tuhan. Bukan itu saja saudara, Tuhan juga berikan hadiah yang besar buat kami, juga merupakan ujian buat kami. Kalau pada akhir tahun kemarin papinya anak-anak Tuhan izinkan di PHK, nah ini juga merupakan berkat buat kita. Seperti firman Tuhan minggu lalu Bapak Gembala katakan, Ayub tidak mau menerima yang baik-baik saja. Dia katakan kepada istrinya, masakan kau mau menerima yang baik-baik saja dari Tuhan, sedangkan yang tidak baik tidak? Nah, mungkin bagi sebagian orang, waduh kok bisa di PHK sih? Ya kan? Tapi secara manusia memang kecewa. Secara manusia siapa yang gak khawatir saudara? Rasa khawatir itu pasti ada. Kalau saya bilang saya gak khawatir, itu berarti saya bohong. Tapi saya tidak ingin rasa khawatir saya itu menguasai saya dan mengalahkan iman saya. Nah, tapi kita percaya iman itu lebih kuat. Kita selalu berdoa dan kami percaya Tuhan akan tolong tepat pada waktunya. Kalau awal tahun ini Tuhan kasih berkat, sekalipun ujian buat kita, saya percaya, suami saya selalu katakan, orang yang dekat dengan Tuhan ujiannya lebih berat lagi. Ujian lebih berat lagi. Itu untuk kenaikan tingkat iman kita. Dan saya percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan siapkan segala sesuatunya, karena kami selalu berdoa, Tuhan, masa depan kami ada dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh pengharapan, penuh kemenangan. Itu aja Tuhan memberkati kita pada siang hari ini. Sukacita Allah selalu mengalir di hati kita semuanya, terlebih lagi di hati ibu-ibu semua ya. Kita tetap bersukacita meskipun kita ibadah secara online, belum boleh ibadah tatap muka, tapi kita percaya dengan doa kita sama-sama, saudara ibu-ibu semua membantu kami dalam doa, kita saling mendoakan, maka Roh Kudus menguatkan kita semuanya. Doakan kami dan kami doakan ibu-ibu semuanya tetap bersatu di dalam doa. Roh Kudus beri kekuatan sehingga memasuki tahun yang baru ini, tahun 2021, kita tetap bergandengan tangan memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan, sehingga pandemi ini boleh cepat berlalu dan kita boleh berbakti bersama-sama kembali, memuji, membesarkan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, karena semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini kesaksian saya, dan saya percaya ibu-ibu juga mempunyai banyak kesaksian. Kita boleh share satu dengan yang lainnya, sehingga saling menguatkan iman kita semuanya. Puji nama Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena Tuhan itu Bapa yang setia, yang selalu mencukupkan apa yang kita perlukan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat siang ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita dapat beribadah kembali pada siang hari ini.
Saya dan keluarga mengucapkan selamat Natal 2020 dan selamat tahun baru 2021. Mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dan penyertaannya yang sempurna, kita dapat melewati tahun 2020 dan dapat memasuki tahun 2021 yang menjadi harapan bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi tujuan hidup kita, agar kita dapat berjalan bersama Tuhan seturut kehendaknya di tahun yang baru ini. Saya pribadi ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan pribadi saya dan keluarga. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, yang memelihara dan melindungi kami sepanjang tahun 2020, dan kami dapat melewatinya di dalam suka dan duka bersama Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur ketika usaha kami tidak dapat berjalan seperti biasanya di tengah pandemi yang terjadi. Karena kasih dan kuasa-Nya pada awal bulan Desember, kami bersyukur kami boleh membuka usaha kami kembali. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Allah yang setia selalu membuka jalan bagi anak-anaknya dengan kondisi apapun. Yesus Tuhan, Allah yang setia. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan ibu-ibu terkasih di dalam ibadah kaum wanita GPDI Antioquia secara online hingga hari ini. Semua karena kasih dan anugerah-Nya bagi kita semua. Menjadi doa dan harapan kami bahwa biarlah kita semua boleh menjadi berkat dan menjadi saluran berkat-Nya. Kiranya kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kau setia
Haleluya. Segala puji syukur bagi nama Tuhan Yesus. Ibu Gembala dan ibu-ibu yang tergabung dalam kaum wanita Antioquia, selamat bertemu kembali dalam ibadah secara online. Saya akan menyaksikan kemurahan Tuhan sepanjang tahun 2020 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2020. Kemurahan Tuhan luar biasa dalam hidup saya. Ketika bulan Maret terjadi sesuatu di negeri kita ini, yaitu maraknya wabah COVID-19, sehingga dari bulan Maret sampai bulan Desember, bahkan sampai saat ini, saya hanya bisa mengikuti ibadah secara online, baik ibadah kaum wanita maupun ibadah umum. Namun tidak mengurangi sukacita saya, karena saya masih bisa mendengarkan firman Allah, masih bisa memuji nama Tuhan. Sepanjang tahun kemurahan Tuhan Yesus luar biasa. Saya diberikan kekuatan, penghiburan, sehingga kami bisa melalui tahun 2020 dengan selamat. Memasuki bulan Januari tahun 2021, saya percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai dalam perjalanan hidup saya maupun perjalanan iman saya. Kalau melihat keadaan dunia saat ini, memang tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang pada kali yang kedua. Sebab itu ibu-ibu, mari kita kaum wanita Antioquia bersehati, bersatu hati dalam doa untuk selalu kita lebih dekat kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya. Walaupun saya tidak pernah mengerti apa yang terjadi di tahun 2021, namun saya percaya bahwa Tuhan Yesus memimpin langkah saya, sehingga tahun 2021 akan bisa saya lewati, akan bisa ibu-ibu kaum wanita Antioquia lewati dengan selamat karena kemurahan Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus senantiasa ada kemenangan. Di dalam Tuhan Yesus senantiasa ada sukacita. Di dalam Tuhan Yesus senantiasa ada pemeliharaan yang heran. Sebab itu, mari ibu-ibu yang tergabung dalam kaum wanita Antioquia tetap terus maju dalam mengiring Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Demikianlah kesaksian saya. Terima kasih. Puji Tuhan, kalau pada siang hari ini kita ada, ini semua karena kebaikan Tuhan. Kalau pada siang hari ini saya ingin menyaksikan cinta kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Di tahun 2020 ada suka, ada duka yang kami alami, terutama bagi suami saya. Setelah Lebaran, suami saya itu tidak bekerja lagi karena sesuatu dan lain hal. Tapi secara duka cita yang kami alami, persoalan yang kami alami, kami lewati itu bersama dengan Tuhan. Dan digantilah duka kami itu dengan sukacita yang kami boleh terima, bahwa anak kami Trivena Angelica boleh diterima di Universitas Unila. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami tidak menyangka kalau dia boleh diterima di universitas negeri, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang ajaib. Semua itu ada waktunya bagi kita yang Tuhan beri. Semua ada waktunya, ada suka duka yang Tuhan beri, itu juga ada waktunya yang Tuhan kasih kepada kita. Kami bersyukur kami boleh lewati di tahun 2020 itu dengan suatu kegembiraan bagi kami. Ya, ada duka, ada saudara kakak kami yang meninggal, jauh dari anak kami yang di Palangkaraya, itu semua kami alami. Tapi kami tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan itu baik bagi keluarga kami. Dan saat ini kita akan menyanyikan lagu pujian yang menguatkan bagi keluarga kami.
Karena waktu Tuhan itu waktu yang terbaik bagi kami dan bagi kita semua ibu-ibu yang ada pada siang hari ini. Terima kasih. Ku bersyukur Bapa. Di dalam
sudah mendengarkan kesaksian-kesaksian dari ibu-ibu Tuhan yang sangat menguatkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, mari beracaralah Engkau Tuhan, pimpin hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu. Urapi dia Tuhan, pakai mulut bibir hamba-Mu, biarlah ia boleh berkata-kata hanya daripada Engkau saja, dan kami yang mendengarkan, kami dipuaskan, dan kami boleh menerima berkat yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari satukan hati kami Tuhan. Kami mau sepakat Tuhan. Ada roh-roh yang tidak mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu, tapi kami mau satukan hati kami Tuhan. Kami mau tolak, kami mau usir, kami mau ikat di dalam nama Yesus. Keluar dari ruangan ini, keluar dari hati ibu-ibu yang ada, keluar dari roh-roh yang di rumah semua, keluar. Dan kami boleh merasakan hadirat Allah turun di tengah-tengah kami, turun di rumah kami, turun di hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Jumpa ibu-ibu, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah masuk pada pintu gerbang tahun 2021. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena penyertaan-Nya, Dia telah beserta dengan kita. Dia membawa kita sampai hari ini. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua adalah kemurahan Tuhan buat kita. Kita bersyukur. Nah, pada siang hari ini ibu-ibu, kita bersyukur kita mulai lagi dalam pelayanan kita lewat online seperti ini. Kita belum bisa bertemu, berkumpul bersama seperti dahulu, tapi kita masih dalam PSBB. PSBB kita ditambah lagi, diperpanjang lagi, dan termasuk saya yang ada di tempat saya, di rumah makan saya harus tutup dulu. Karena di sekitar saya sudah banyak terjadi hal-hal yang tidak diingini oleh sahabat saya menjaga. Saya harus menutup dulu sementara. Ya ibu-ibu, saya ajak kita mau ambil Alkitab kita mau sama-sama membaca firman Tuhan. Apa yang Tuhan tulis buat kita, kita percaya bahwa setiap apa yang ditulis itu baik buat kita, ya. Itulah firman Tuhan buat kita. Saya mau baca buat ibu-ibu di dalam kitab Filipi pasal yang pertama. Saya mulai dengan ayat ketiga. Perikopnya ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Dia Tuhan kita yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Haleluya. Inilah firman Tuhan yang kita dengar. Ibu-ibu nanti bisa baca dalam satu perikop ini, apa kita dapat mengerti apa yang Tuhan tulis, yang Tuhan rindukan supaya kita mengerti di dalamnya. Saya berdoa kiranya Roh Kudus memberi kita pengertian dan mengajar kepada kita untuk kita dapat mengerti firman Tuhan ini. Tetapi saya percaya, saya juga berdoa siang hari ini Roh Kudus menjamah setiap kita, mendengar, bersama-sama membaca, kita dengar, kita baca, kita dapat mengulangi firman Tuhan ini. Ibu-ibu, yang Paulus tuliskan ini ada kepada jemaat di Filipi. Dia menulis ini dalam satu kondisi, situasi dan keadaan, bukan dalam tempat yang enak, bukan dalam keadaan yang baik, tetapi firman Tuhan berkata dia ada di dalam penjara. Dia ada di dalam saat yang terbatas, tempat yang terbatas, seperti kita pada saat ini. Kita terbatas, kita dibatasi, kita tidak boleh bertemu, berkumpul rame-rame. Kita tidak bisa berpeluk cipika-cipiki lagi. Kita harus menjaga jarak.
Tetapi kita dengan Tuhan, kita tidak boleh menjaga jarak. Kita harus merapatkan diri. Kita harus memeluk Dia, pegang erat Dia. Haleluya. Kalau kita pegang erat Dia, kita menerima sumber aliran kehidupan itu. Sebab Dia adalah sumber dalam kehidupan kita. Dengan manusia kita harus menjaga, karena kita takut supaya kita karena virus ini ya, kita harus menjaga jarak. Tetapi dengan Tuhan kita harus tetap peluk Dia, dekatkan Dia, pegang erat Dia, melekat kepada Dia. Sebab Dia adalah pokoknya ya, sebab Dia adalah sumbernya. Ya, seperti firman Tuhan dalam Yohanes 15, di luar Dia, Dialah pokoknya, di luar Dia kita tidak dapat apa-apa. Oleh sebab itu kita harus mendekat kepada. Nah, apa yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat di Filipi ini? Ibu-ibu, saya percaya bahwa firman Tuhan ini ditulis atas ilham daripada Roh Allah yang bekerja di dalam mereka. Pada saat itu Paulus ini menulis pada jemaat di Filipi, tetapi saya percaya firman Tuhan ini juga berlaku buat kita sebagai umat Tuhan yang ada pada hari-hari ini, pada zaman-zaman ini, pada kondisi-kondisi pada saat ini. Kita juga menerima bagian di dalam firman ini sebagai ucapan syukur dan terima kasihnya kepada Tuhan. Dia berkata, aku berdoa kepada kamu semua dengan penuh sukacita. Haleluya. Ibu-ibu, dia di dalam penjara, dia dalam keadaan yang terbatas. Ibu-ibu, dapatkah kita berdoa dalam keadaan situasi, kondisi yang sukar, yang terbatas, yang belum pulih, yang segala membuat kita, banyak orang menjadi khawatir, takut, stres, keadaan situasi seperti itu. Dapatkah kita berdoa dengan sukacita? Tetapi Paulus berkata dia berdoa dengan sukacita. Karena apa? Dia bersukacita karena pelayanan, apa yang dia tabur, apa yang dia beri, apa yang dia ajarkan kepada jemaat. Dia tanamkan benih-benih itu kepada jemaat, dapat diterima, dapat bertumbuh, dan dapat berbuah. Sampai sekarang ini dia orang yang menerima, yang mendengar kabar Injil, berita Injil itu. Oleh sebab itulah dia bersukacita walaupun dia ada di dalam penjara. Dia bersukacita karena kita juga ibu-ibu. Kalau kita ada bersekutu di dalam Injil ini. Secara manusia dia tidak ada, tetapi ilham Roh itu, firman yang hidup ini, haleluya, dia telah meneruskan estafet generasi lepas generasi sampai kita pada saat ini. Kita ada bersekutu di dalam Injil ini, haleluya. Kita bersekutu di dalam berita kabar baik ini, haleluya. Dia berkata, aku bersyukur, aku berdoa, aku bersukacita karena itu. Karena apa? Persekutuan kita dalam berita Injilnya itu. Nah, sampai saat ini, kalau kita masih tetap pegang teguh Injil kebenaran ini, adalah sukacita Allah yang besar, sukacita yang besar buat kita semua. Kalau kita mau tetap pegang teguh Injil ini, apa dia berkata di sana ayat ke-6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, siapa? Dia, Yesus, Tuhan, Allah kita, yang telah memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, dan akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus. Haleluya. Firman Tuhan berkata dalam kitab Lukas 2:10, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman ini tinggal tetap. Bu, kita bersekutu di dalam firman yang tidak berubah, firman yang kekal, firman yang hidup, firman yang berkuasa. Benih itu yang telah diterihkannya kepada kita, benih yang baik itu telah dimulaikannya dalam saat mana? Saat kita menerimanya. Haleluya. Ibu-ibu, sebelum kita masuk pada tahun 2021, pada akhir bulan Desember sepanjang tahun 2020, kita ada dalam perayaan Natal kita. Haleluya. Di dalam Natal itu ada berita apa?
berita sukacita buat kita. Lukas 2 ayat 10 dia 11 dalam perjanjian baru, berita kesukaan disampaikan oleh malaikat-malaikat itu bergema. Telah lahir bagimu seorang juru selamat bagi seluruh bangsa, bagi setiap orang yang mau menerimanya. Telah lahir bagimu seorang juru selamat. Dia datang untuk kita. Terang itu datang untuk kita. Kalau di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Yesaya 9 ayat ke-5 dia tulis di sana, seorang putra telah diberikannya kepada kita. Tampuk pemerintahannya ada di atas bahunya. Dia mendapat 4 gelar kepadanya. Diberi nama Penasehat yang ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai. Cukup buat kita. Itu telah diberikannya buat kita sepenuhnya. Di antara yang baik, yang terbaik telah diberikannya bagi kita. Kita ada bersekutu di dalam Dia. Oleh karena Injil ini, di dalam Injil ini, memang kita tidak melihat Dia, tapi di dalam Injil ini, apa yang disampaikan dalam Injil ini, Dia berikan iman kepada kita. Oleh kasih karunia-Nya kita menerimanya, dan Dia telah memulainya yang baik di dalam kita. Dia diberikannya yang baik di dalam kita, dan Dia akan meneruskannya di dalam kehidupan kita sampai akhirnya. Kecuali kalau kita membuang, kecuali kalau kita melepaskan, kecuali kalau kita menjauhkan diri, kecuali kalau kita meninggalkan Dia. Itu kan pilihan kita. Tetapi Rasul Paulus dia berkata, dia berdoa, dia bersuka cita karena itu. Situasi dan keadaannya tidak bisa menghambat, tidak bisa menghalangi. Ada satu sukacita yang besar. Karena apa? Dia tahu bahwa jerih lelahnya, hasilnya yang dia taburkan, yang dia berikan, yang dia sampaikan telah diterima banyak orang. Orang tertinggal di dalamnya. Dia meyakinkan bahwa Dia yang telah memulainya itu. Haleluya. Kristus yang telah memulai di dalam kita yang baik, yang disampaikannya, Dia akan menyelesaikannya sampai hari Kristus Yesus buat ibu-ibu dan buat saya. Ibu-ibu, mungkin waktu kita masuk tahun 2021, sepanjang tahun 2020 ada banyak pergumulan, ada banyak masalah, ada banyak doa-doa kita belum terjawab. Kita percaya janji Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa Dia yang berjanji adalah setia. Dia tidak pernah lupa dengan janjinya. Biarlah kita tetap percaya, kita menunggu waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita. Kita percaya kepada janjinya kepada kita. Dan kalau kita dapat melangkah masuk pada tahun 2021 ini, kita bersyukur kepada Dia yang telah membawa kita, memimpin kita hari lepas hari, melewati masa-masa yang sukar, melewati masa-masa yang sulit ini. Ibu-ibu, mungkin kita berkata, kita seperti mengingatkan, Tuhan, masih ada banyak persoalan saya belum terselesaikan. Haleluya. Belum Tuhan jawab. Haleluya. Tetapi tahukah ibu-ibu bahwa Tuhan juga menginginkan dari kita sesuatu di dalam kehidupan kita, di dalam area-area kehidupan kita. Ada hal-hal yang Tuhan juga ingini untuk kita tanggalkan, untuk kita lepaskan, untuk kita jauhkan, untuk kita bebaskan, supaya kita tidak lagi terikat kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Mungkin kita bisa masih menyimpan dendam, kemarahan, kedengkian, akar pahit. Haleluya. Tuhan menginginkan, mari kita minta kekuatan dari Tuhan. Lepaskan itu, Tuhan, tolong saya. Saya mau lepaskan itu, saya mau bebaskan itu. Biar berita Injil, Engkau yang sudah memulai persekutuan kami, persekutuan kita di dalam Injilnya, di dalam firman-Nya, itu supaya Dia menggenapinya dalam kehidupan kita. Kita sering meminta, tidak salah kita meminta. Tetapi Tuhan juga ingin kita juga melepaskan. Ada hal-hal yang harus di dalam area-area kehidupan kita ini. Kadang perkataan kita,
emosi kita, kemarahan kita, perbuatan kita. Mungkin Tuhan juga sebegitu lama kita simpan, begitu lama kita pegang, kita tidak mau lepaskan. Baik, kita izinkan Roh Allah bekerja. Kita izinkan Dia yang telah memulai yang baik itu, biar Dia melakukan seterusnya sampai pada akhirnya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ibu, firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, dia berkata, apa yang ditulis di dalam buku yang kita baca ini, firman ini adalah atas ilham daripada Roh Allah. Nafas Allah, firman Allah diberikannya buat kita. Pengajar firman ini, dia mengajar kepada kita. Dia menyatakan kepada kita apa yang salah. Dia memperbaiki kelakuan kita. Dia mendidik kita dalam kebenarannya, supaya untuk melengkapi setiap kita kepunyaan Allah kepada hal-hal yang benar, yang berkenan kepadanya. Oleh sebab itu kita bersyukur, kita bersekutu di dalam Injil ini. Kita bersekutu di dalam kebenarannya. Kita bersekutu di dalam Dia. Ini adalah persekutuan yang baik, persekutuan yang terbaik buat kita. Kalau kita melekat kepada Dia, kita melekat kepada sumber itu. Haleluya. Ibu-ibu, kita ada di tengah dunia yang penuh dengan masalah. Banyak masalah, memang dunia penuh dengan masalah, bermasalah. Kita dengar pada hari-hari ini, di tengah-tengah kesukaran kita, kesulitan kita pada hari-hari ini, ada berita-berita yang kita dengar cukup mengagetkan dan menyedihkan kita. Apakah itu terjadi di udara, apakah itu terjadi di laut, apakah itu terjadi di darat. Ibu-ibu, seolah-olah merenggut nyawa manusia itu hanya berpakai detik. Yang sesuatu yang tidak kita duga-duga, sesuatu yang datang dengan tiba-tiba. Kita tidak tahu kehidupan kita, juga tidak tahu di depan kita apa yang kita mau lewati pada tahun 2021. Tetapi kita percayakan, kita izinkan, kita mau undang Dia yang telah memulai yang baik itu di dalam kita. Kita mau berkata, Tuhan, biar Engkau terus memimpin kami sampai pada akhirnya. Haleluya. Ibu-ibu, Dia mau mengajar, Dia mau mendidik kita, Dia mau membimbing kita, haleluya, di dalam jalan-jalannya. Dia mengajar kita, haleluya, seperti firman Tuhan pada hari ini. Bapak Gembala berkata, Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang mendidik kita di tengah-tengah keadaan kondisi saat ini, kesukaran, kesulitan. Ya, corona masih belum selesai, masih waktunya, kita tidak tahu sampai kapan. Dia juga mendidik kita supaya kita mendekatkan diri kepadanya. Kita mau dengar, kita mau izinkan Dia bekerja. Kita mau tetap bersekutu di dalam firman-Nya, di dalam berita ini, haleluya, di dalam Dia. Karena ini Dia memberikan kita pengajaran, didikan untuk kebaikan kita, untuk masa depan kita. Karena Dia membawa kita satu kerajaan yang kekal, tempat yang damai, tempat yang dijanjikannya kepada kita. Dunia hanya sementara. Apa yang di dunia ini tidak ada yang kekal, hanya fana. Tetapi firman Allah kekal, kata janji Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Ku tinggal tetap. Dia tidak pernah berubah. Haleluya. Ibu-ibu, Tuhan tidak terpengaruh dengan badai, ombak, petir, guru, hujan, apapun. Dia tidak terpengaruh. Dengan kesukaan Dia tidak terpengaruh. Kita bisa terpengaruh. Kalau Dia mau melakukan di dalam kehidupan kita, Dia mau melakukannya dengan segera dalam kehidupannya, Dia tidak ada yang dapat menghalangi. Dia tidak terpengaruh oleh suasana, Dia tidak pengaruh oleh kondisi, Dia tidak pengaruh oleh musim apapun. Dia tetap bekerja karena Dia Allah yang setia. Dia tahu apa yang Dia mau kerjakan untuk kita.
Dia tahu apa dia mau rencanakan untuk kita. Sebab dia merancangkan rancangan yang baik untuk kita. Masa depan yang baik untuk kita. Oleh sebab itu, pada saat ini dan seterusnya, seperti doa daripada Rasul Paulus, seperti sukacitanya dia, bahwa kita tetap tinggal di dalamnya. Dari berita Injil itu mulai dari hari pertama sampai sekarang ini dan seterusnya. Biarlah kita mau tetap bersekutu di dalam dia, di dalam firman-Nya, di dalam Injil, berita ini. Haleluya. Firman kebenaran ini. Kita mau peluk dia dengan erat. Kita mau melekat pada sumber itu. Haleluya. Masuki tahun 2021, kita tidak tahu apa di hadapan kita, tetapi ibu-ibu, firman Tuhan pada siang hari ini buat kita, kiranya dia memberikan kepada kita sesuatu pengertian yang baru untuk kita masuk pada tahun 2021. Dia berjanji bahwa dia menyertai kita sampai kesudahan alam. Biarlah kita tetap pegang firman Tuhan. Kita mau undang dia terus melakukannya yang baik, meneruskannya. Kita mau izinkan dia bekerja dan kita mau mendengar suaranya. Haleluya. Kita mau melakukan apa yang dia mau kita lakukan. Haleluya. Dalam hidup kita supaya kita digenapi. Firman itu menjadi genap di dalam hidup kita. Dan kita memiliki janji-janji Tuhan. Warisan-warisan Tuhan yang dia mau berikan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ibu-ibu, sepanjang tahun 2021 kita berdoa. Biar Tuhan tetap memegang tangan kita, ibu-ibu. Tiap keluarga, tiap rumah tangga kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum saya akhiri, saya membaca di dalam ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar, dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Haleluya. Itu memberkati kita pada siang hari ini, ibu-ibu. Sampai jumpa kembali. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, kita sudah mendengarkan kesaksian, mendengarkan firman Tuhan, sudah menaikkan pujian. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya.
akan akhiri ibadah kita hari ini dan kembalilah ke aktivitas masing-masing. Terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, Anak yang tunggal, penyertaan kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu, jangan lupa ada kuis. Di edisi online terakhir 2020 Ibadah Natal Kaum Wanita, Ada 10 pertanyaan. 10 hadiah menanti. Haleluya. Jawabannya Difoto dan dikirim ke Ibu Ista.